kaifiyah, ada dua cara. Cara yang pertama, setiap wirid yang sempurna bacaannya kemudian di sela-selai dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi kalau lazim dari istighfar mau ke sholawat ini pakai Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sampai terakhir, kemudian baca sholawat. Setelah baca sholawat selesai dapat 100, baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Pokoknya setiap perpindahan wirid baik wazifah ataupun lazim ini dianjurkan untuk membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Cara yang kedua, pembacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun itu yang di kitab ini yang kita baca ini itu dibaca setelah pembacaan sholawat ketika lazim ataupun ketika wazifah. Jadi setelah istighfar mau baca sholawat nggak pakai Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini yang ada di kitab. Kemudian setelah selesai pembacaan wirid lazim ataupun wazifah, setelah pembacaan wirid lazim ataupun wazifah, setelah tahlil dapat 100 selesai, ditutup dengan bacaan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sama Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kena tangan Bapak. Yang ada di kitab ini yang dianjurkan cuman wirid lazim sama wirid wazifah. Kalaupun ada yang mengamalkan setelah hailalah baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu tidak salah. Nah, itu tidak salah. Bagaimana tentang fadilahnya? Tetap mendapatkan fadilah. Cuman karena yang kita baca saat ini adalah kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, maka dalam kitab ini anjuran pembacaan innallaha wa malaikatahu yusholluna sampai terakhir itu dianjurkan hanya dalam dua wirid lazim dan wirid wazifah. Kemudian ketika hailalah wa yaqulul ba'da farahi minal hailalah dilanjutkan la ilaha illallah langsung Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti kemarin itu ditambahkan dengan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini sama saja. Jadi bukan kita yang saat ini bukan ngomong yang paling benar yang mana, yang paling utama yang mana, tidak sama-sama utamanya. Sampai mengutip ayat Quran dalam bacaan wirid itu baik, ya. Kemudian ketika itu tidak dianjurkan mengutip ayat dalam wiridan sampean, kemudian sampean kutip ayat itu dalam wiridan sampean, tetap baik. Jadi tidak usah berarti yang lebih utama. Nah, akan bahas mana yang lebih utama. Kita ngaji kitab ini sama muallifnya kita dituntun ketika membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun itu hanya dalam wirid lazim dan wirid hailalah. Saya ingin itu mempraktekkan dalam bacaan hailalah. Monggo silakan, itu baik ya. Kenapa? Obat wirid lazim sama wazifah. Ya hailalah tidak ada ya, ini yang ada di kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Saya ulangi lagi dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah pembacaan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ini ditartib tartibannya hanya pada wirid lazim dan wirid wazifah, tidak ada dalam wirid hailalah. Kalau seumpama sampai menambahkan
bacaan tersebut dalam wirid hailala tetap baik karena yang sampai ucapkan itu adalah termasuk ayat suci Al-Quran. Ditambahkan Al-Quran kok jalan tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Kemudian lebih utama mana? Sama-sama utamanya, sama-sama baik. Wa tafi qira'atu hadhil wazifah fi waqtin wahidin imma bis shabahi wa imma bil masai wa in qara'ta fil waqtaini fa hasanun wa waqtuha kal wirdi. Wazifah ini waktunya sama ukurannya dengan wirid lazim. Kalau wirid waktu ikhtiari mulai setelah subuh sampai sholat duha. Setelah sholat duha kalau dibaca maka itu masuk dalam waktu doruri. Dalam masuk waktu doruri. Waktu sore setelah sholat asar sampai isya kok dibaca wirid sore setelah melaksanakan ibadah sholat isya, maka dia membaca wirid wazifah atau wirid lazim dalam waktu doruri, bukan ikhtiari lagi. Apa ini? Kalau dalam Syekh Ibnu Umar malah menyebutkan kalau di luar awal, di luar waktu ikhtiari, menurut beliau itu namanya kotor. Menurut beliau, Syekh Ibnu yang dulu pernah hadir di